Kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa peninggalan budaya maritim. 1. Prasasti Canggu yang menyebutkan tentang budaya maritim Kerajaan Majapahit. 2. Pusat Kerajaan Majapahit di daratan yang membangun sistem transportasi di aliran Sungai Brantas yang menghubungkan pesisir dengan daratan. 3. Ujung Galuh merupakan pelabuhan penting dan strategis pada masa Majapahit. Namun, peneliti belum bisa memastikan lokasi tepatnya. 4. Bentuk perahu era Majapahit yang terpahat dalam relief pendopo teras luar Candi Panataran, Blitar. Berdirinya Kerajaan Majapahit ini bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Kerajaan Majapahit memiliki 2 jalur perdagangan maritim. Yang pertama, jalur antar pulau di Nusantara. Majapahit mengendalikan jalur perdagangan yang menghubungkan pulau-pulau besar di Nusantara seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Jalur ini memastikan aliran barang seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan produk hutan. Jalur kedua adalah jalur internasional atau antar negara. Majapahit juga terlibat dalam perdagangan internasional melalui jalur maritim yang menghubungkan Nusantara dengan India, Cina, Timur Tengah, dan bahkan Afrika Timur, dan Laut Cina Selatan, serta terhubung dengan jalur perdagangan besar seperti jalur sutra maritim. Akses perdagangan terbesar pada Kerajaan Majapahit salah satunya adalah Pelabuhan Sungai Pelabuhan Canggu yang pada masa kini letaknya dapat diidentikan dengan Desa Canggu di Kecamatan Citus, Mojokerto. Pelabuhan ini tidak berdiri sendiri. Ada beberapa pelabuhan penumpang lain, di antaranya Pelabuhan Bubat yang sekarang dapat diidentikan dengan Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Mojokerto, dan Pelabuhan Terung yang terletak di Dusun Terung, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Selain sebagai akses perdagangan, Pelabuhan Canggu juga memiliki fungsi lain, di antaranya sebagai pangkalan militer, pelabuhan dagang, bahkan pelabuhan bea cukai. Pada masanya, Pelabuhan Canggu mampu menjadi salah satu penopang kemakmuran Kerajaan Majapahit. Akses besar perdagangan maritim Kerajaan Majapahit selain Pelabuhan Canggu, yaitu Sungai Brantas. Sejumlah bukti arkeologis menyatakan Sungai Brantas menjadi jalur transportasi sejak abad 9 sampai 20. Piagam batu yang terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Sidoarjo juga memberitakan kalau pedagang dari jauh datang ke Pulau Jawa melewati Sungai Brantas. Ada beberapa kawasan penting yang menjadi zona perdagangan dan pertukaran barang pada masa Majapahit. 1. Semenanjung Malaya bagian utara dan pantai Vietnam bagian selatan pada milenium akhir sebelum Masehi. 2. Sekitar Laut Jawa pada abad kedua dan ketiga Masehi. 3. Selat Malaka pada awal abad kelima Masehi. Dan 4. Pantai Tenggara Sumatera untuk menjadi penghubung Kalimantan bagian barat, Jawa, dan pulau-pulau lain di bagian timur. Berikut beberapa gambar peninggalan Kerajaan Majapahit pada masanya. Ada Candi Panataran yang terletak di Desa Panataran, Kecamatan Nglego, tepatnya di lereng barat daya Gunung Kelut di Blitar, Jawa Timur. Ada Kitab Negara Kertagama yang merupakan karya dari Empu Prapanca, dan ada gambar prasasti Canggu
yang berisikan tentang pelintasan di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Berikut produk atau komoditi yang diperdagangkan dalam perdagangan maritim Kerajaan Majapahit. Dalam ekspor, banyak dijual rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan yang lainnya. Ada juga kayu yang termasuk kayu jati dan kayu lainnya. Ada juga produk pertanian seperti beras dan hasil pertanian lainnya. Ada juga hasil hutan yang banyak diminati seperti kapur barus, damar, dan gaharu. Dari produk kerajinan ada tekstil, batik, dan perhiasan dari emas atau perak. Untuk impor, banyak mengimpor kain sutra dari Cina dan India yang digunakan oleh kalangan bangsawan. Ada barang-barang keramik yang diimpor dari Cina atau Jepang. Ada logam mulia, emas atau perak. Adapun senjata yang diimpor dari India dan Persia. Ada juga produk budaya dan teknologi, seperti halnya kitab-kitab agama ataupun buku ilmu pengetahuan dari India, Cina, ataupun Timur Tengah.